Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saudara, sebentar. Ini, oke. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita ya, melanjutkan perkuliahan kita dan kuliah kita hari ini adalah kuliah online ya. Seperti biasalah ya, kuliah online dan pagi ini saya tidak akan lama-lama broadcast ya. Kita tidak akan lama-lama broadcast. Saya akan menampilkan dua slide lah ya, dua slide. Slide pertama yang ini, slide kedua yang ini nih. Ya. Slide kedua yang ini. Ini ya. Oke. Jadi dua slide ini adalah materi sebelum kita sampai di UTS ya, di pertemuan setara dengan pertemuan ke-7 ya. Jadi setara pertemuan ke-7 itu nanti kan UTS, setelah itu masuk ke setelah itu masuk ke peraturan perundang-undangan ya, materi peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin kita berbicara terkait dengan aspek sejarahnya. Jadi kita sudah tahu sedikit terkait dengan informasi historis ya. Jadi bahwa kenapa sih ada zakat dalam Islam? Karena konteksnya seperti itu. Jadi konteks historisnya anggap saja 200 tahun sebelum Muhammad bin Abdullah lahir ya. Anggap saja 200 tahun sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Nah, masyarakat Arab itu khususnya secara geografis Makkah itu tidak terlalu dikenal sebagai wilayah dagang ya, sebagai wilayah dagang, sebagai wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, terutama ekonomi transit ya. Jadi ekonomi transit itu kan kita tahu sendiri lah kan, sampai sekarang Mekah itu kan gersang ya. Jadi kalau sekarang banyak tumbuh pepohonan itu kan bukan alami, artinya secara geografis yang namanya gurun pasir itu ya begitulah ya, tidak hanya Mekah ya, Mekah, Madinah dan wilayah-wilayah lain. Meskipun tetap ada oase dan salah satu oasenya adalah Zam-Zam ya. Salah satu oasenya adalah Zam-Zam dan kita tahu semua bahwa di oase-oase itulah kemudian para pedagang para pedagang karavan itu ya, dengan menggunakan karavan. Tahu kan lah ya karavan sekarang. Tapi jangan dibayangkan karavan sekarang. Karavan dulu itu kan onta ya. Onta, kuda dengan membawa komoditi dagang. Seperti itu. Nah, di sebelah utaranya Persia Romawi perang tak berkesudahan ya, sampai kemudian pada surat Ar-Rum turun itu itu kan anggap saja itu versi terakhir perang itu kan. Jadi Romawi dikalahkan, tetapi kemudian akhirnya Persia yang kalah ya, sebelum kemudian wilayah itu masuk ke wilayah Persia, itu masuk ke wilayah Islam ya, pada masa Umar ya, pada masa Khalifah Umar. Nah, jadi dalam 200 tahun terakhir itu menjelang Muhammad bin Abdullah lahir, terjadilah peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran. Tetapi paradok pertumbuhan, ya istilah paradok pertumbuhan itu istilah para ekonom ya. Dan hari ini kita juga masih melihat lah ya, di mana di situ ada pertumbuhan ekonomi, maka di situ juga peluang terjadinya paradok ya. Ya, paradok ekonomi di perkotaan. Kota itu kan ekonominya relatif maju,
relatif tumbuh dengan baik, tetapi di perkotaan kita masih melihat gelandangan, kita masih melihat homeless ya, tunawisma ya dan lain sebagainya. Dan kalau saudara ingin melihat aspek ekonominya, saudara bisa masuk ke saudara bisa masuk ke BPS ya, itu. Jadi ketimpangan distribusi pendapatan artinya yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin, bahkan mungkin tambah miskin. Itu ada di indeks Gini ya, Gini rasio. Jadi Gini rasio itu semakin besar, Gini rasio itu semakin jelek. Ya. Jadi semakin besar, maka ketimpangan semakin besar. Indonesia sekarang berada di 0,39 ya. Saya tidak tahu nih apa setelah corona kita berubah indeksnya malah memburuk ya. Bisa jadi iya, ya bisa jadi ya. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Artinya suatu saat nanti kita membutuhkan recovery ya, proses recovery terkait dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Dan ya disitulah peran zakat sebagai instrumen sebagai instrumen mengentaskan ketimpangan itu menempati atau memasuki momentum yang tepat ya. Jadi dan itu tergantung kita ya, tergantung kita. Apakah kita bisa memainkan peran zakat sebagai instrumen, memposisikan zakat sebagai instrumen atau tidak, itu tergantung kita. Baik, ya. Jadi setelah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, nah itu 4 sampai 5 generasi sebelumnya itu kita sudah selesai membuka pintu masuk kajiannya. Kita sebelum ke aspek normatif, kemarin kita sempat membuka aspek historis Muhammad bin Abdullah sebagai pedagang. Dan narasinya sangat dahsyat kita lihat ya kemarin, baik dari para penulis Islam ataupun non-Muslim ya. Para penulis orientalis mengakui kehebatan bisnis Muhammad bin Abdullah itu. Kemudian sampailah pada periode Mekah ya. Jadi Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Dan setelah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul melalui fase Amul Huzni itu. Ya, ada istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena bukan Amul Huzni ya. Ada Amul Huzni sih sebetulnya di situ ya. Para sejarawan ada yang menyebutkan sebagai Amul Huzni. Kenapa? Karena wahyu tidak turun. Ya, jadi setelah alaq itu kemudian wahyu suspend, terhenti beberapa saat. Nah, beberapa saatnya di situ berapa lama itu ikhtilaf ya. Ada yang menyebutkan hanya beberapa bulan, ada yang menyebutkan sampai paling lama itu 3 tahun. Ya, whatever lah ya itunya masa terhentinya wahyu itu. Tetapi yang jelas yang harus kita perhatikan, ternyata di awal-awal wahyu turun di periode Mekah itu, kita menemukan peluang untuk dari situlah kita membuka kajian terkait dengan zakat. Yang asalnya di periode Mekah tentu saja zakat tidak diartikan sebagai zakat dalam bentuk pranata hari ini ya. Itu pranata hari ini dari mana? Itu dari periode Madinah. Nantilah di tayangan berikutnya ya, insya Allah, tidak sekarang. Oke, nah dari mana kita masuk? Kita masuk dari surat Al-Alaq yang diklaim sebagai surat yang pertama kali turun. Meskipun yang pasti yang pertama turun itu disepakati oleh para ulama atau paling tidak mayoritas ulama menyepakatinya hanya pada 5 ayat pertama. Tetapi mari kita lihat di 5 ayat pertama itu, ini lagi-lagi mohon maaf ya, sudut pandang ekonomi ya. Jadi 5 ayat pertama itu kan pendidikan sebetulnya. Ya, Iqra itu kan pendidikan. Jadi instrumen pendidikan, instrumen pengetahuan. Dengan pendidikan, dengan pengetahuan, dan plus kalau mau ditambah dengan keterampilan, maka kita menjadi bisa membuat narasi, penjelasan. Dengan cara itulah, atau dengan instrumen itulah, manusia bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi kalau ingin kaya, ya anggap saja demikian, maka belajarlah bagaimana caranya kaya, kan begitu. Ingin berbisnis, bagaimana caranya berbisnis, belajarlah, dan seterusnya, dan seterusnya.
Nah, oleh karena itu, ya ini secara umum lah ya, agama kita itu kan sangat menekankan pada wilayah pendidikan tadi. Pada wilayah pendidikan, pada wilayah penguasaan pengetahuan, ya pada wilayah penguasaan keterampilan. Iqra sampai diulang 2 kali ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Nah, 'allama bil qalam itu pendidikan, itu pengetahuan. Sampai kemudian ditegaskan allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam itu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu. Dari itulah kemudian kalau kita lihat kembali, mohon maaf saya sampaikan, dalam teori ekonomi instrumen pendidikan ini atau instrumen pengetahuan inilah yang kemudian bisa meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Nah, kualitas kehidupan sumber daya manusia diantaranya adalah pendapatan, income, ya, kekayaan, the wealth itu ya, kekayaan, pendapatan, kesejahteraan, kemakmuran, ya term-term apapun bisa kita gunakan lah ya. Yang jelas menunjukkan itu, ya. Nah, tetapi, nah ini yang harus diperhatikan mulai dari sini. Setelah orang melalui pengetahuannya, melalui keterampilannya, melalui pendidikannya, dia menjadi kaya, ayat berikutnya langsung jadi alarm, ya, langsung jadi alarm. Apa alarmnya? Ini, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Ini ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Hati-hati loh, ya, ini ya. Orang setelah kaya yang menurut 5 ayat sebelumnya itu karena pengetahuannya, karena pendidikannya, karena keterampilannya, orang setelah kaya itu nanti akan muncul yatgha. Ya, ini pernah disinggung di pertemuan-pertemuan yang lalu lah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan panduan bagi kita bagaimana kita bersikap setelah kita kaya. Anggap saja nanti saudara lulus S1, ya. Kompetensi saudara adalah hukum keluarga, dan salah satu hak saudara kan nanti di ijazah tertulis ya, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar ini, diantaranya adalah saudara menjadi hakim, ya, menjadi hakim, menjadi pengacara. Dengan profesi saudara kan saudara dapat income, ya, saudara dibayar. Jadi seseorang berprofesi, nah profesi itu apa sih? Profesi adalah keahlian yang dengannya seseorang yang memilikinya berhak menerima atau memperoleh bayaran. Jadi saya sebagai dosen, profesi saya dosen, dengan keahlian saya memberikan kuliah, saya sebagai guru, saya memberikan pelajaran kepada mahasiswa, kepada siswa. Nah, dengan keahlian itu saya kemudian berhak memperoleh bayaran. Ya. Nah, siapapun di dunia ini yang memiliki profesi itu berhak memperoleh bayaran. Makanya dikatakan profesi. Nah, orang dengan atau orang yang setelah melewati proses itu kemudian merasa kaya. Nah, merasa kaya ini yang kemudian kosakatanya yang dipilih adalah istigna. Itu berpotensi yatgha ini, ya. Jadi berpotensi yatgha. Mohon nanti ada yang jawab ya. Saya nanti akan bertanya apakah layar masih terlihat atau tidak ya. Nah, ini layar terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, saudara, yang harus kita wanti-wanti itu ini nih, ya. Nih, setelah orang merasa kaya, merasa cukup ya, ini nih. Jadi ini disimpan, ini di takdim takhir namanya ya. Ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan. Kan mestinya kalau secara proses istigna dulu lah ya. Ini istigna, ya. Nah, baru kemudian dari sini yatgha. Ya, baru kemudian dari sini yatgha. Kan begitu. Ini urutan kata dalam al-alaq ini disimpannya yatgha duluan. Ya. Jadi, nah, yang begini-begini takdim takhir itu ada
ada semacam maksud tertentu yang justru harus diperhatikan. Jadi yang harus diperhatikan oleh siapapun pembaca Al-Quran ini dulu. Hati-hati loh, orang bisa melewati batas. Orang bisa membangkang. Bahasa Sundanya orang bisa merekedawang gitu ya. Gitu. Orang bisa merekedawang karena apa? Karena yatgo ini. Nah, kenapa? Karena dia merasa istighna. Ya, merasa serba cukup. Itu. Jadi kalau melihat dari proses ini dulu, ya, baru kemudian ini, kalau melihat dari proses. Tapi dalam Al-Quran yang disebutkan ini dulu, yatgo dulu, ya, baru kemudian disebutkan apa? Disebutkan sebabnya. Sebabnya apa? Ini, ya, sebab yatgo adalah istighna ini. Gitu ya. Jadi mohon. Gitu. Nah, sekarang urusannya dengan harta yang kemudian nanti akan melahirkan zakat. Gimana gambarannya? Gambarannya kurang lebih seperti inilah. Anggap saja ini batas harta kita 100% ya. Jadi ini 0, ini 0%, ini 100%. Anggap saja demikian. Ya. Ini 100%. Jadi ketika misalkan kita punya harta 10 juta. 10 juta. Ya, misalkan seperti ini. Anggap saja. Nah, kita gunakan sekarang ukuran zakat lah, misalkan gitu. Jadi kan ini contoh aja, contoh ilustrasi. Bahwa 10 juta adalah nisab. Ya, nisab kan nggak 10 juta ya. Berapa? 85 gram emas ya. 85 gram emas sekarang 1 gram itu berapa? 1 juta, 85 juta kan gitu ya. Ini anggap saja 10 juta lah ya. Ini biar gampang aja. Nah, kalau ukurannya adalah 2,5%, ya. Kalau ukurannya adalah 2,5%, maka hak milik kita itu di sini. Anggap saja demikian ya. Ini yang 2,5%, ini yang 97,5%. Gitu. Ya. Anggap saja demikian. Jadi kalau kita memperoleh atau memiliki yang 10 juta ini, kita merasa atau kita meyakini bahwa ini adalah hak kita, kita sudah yatgo. Itu ya, kita sudah yatgo. Nah, di mana batas agar kita tidak yatgo? Di sini. Tuh, yang 25% adalah milik orang lain. Milik mustahik ya, milik mustahik. Gitu. Milik mustahik, milik orang lain yang berhaknya. Kita hanya berhak di 97,5% itu. Nah, oke, jadi sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Bentar. Halo? Habis ternyata. Halo? Ini Google-nya masih on? Masih on, Pak. Masih? Oh, kok di saya hilang ya? Masih. Oke, jadi wajah saya masih terlihat, tampilan masih terlihat ya? Tampilan masih terlihat? Masih terlihat, Pak. Oke, tapi kayaknya masih enak Zoom ya. Zoom itu stabil tampilannya. Zoom itu stabil tampilannya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini di layar saya hilang soalnya. Saudara hilang semua nih di layar saya. Ntar. Ada Pak kelihatan, Pak? Iya, cuma saya nggak bisa melihat Anda. Oh, tapi di sini terhubung, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Jadi, oke. Nah, oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Dari uraian barusan itu? Bisa difahami lah ya. Bisa difahami bahwa dari 2 ayat ini kita menjadi punya gambaran di mana batas kita tidak memasuki wilayah yatgo itu. Ya. Jadi Jadi wilayah yatgo yang harus kita waspadai itu kalau menggunakan pendekatan ilustrasi zakat ya, kadar zakat nisabnya, ya kalau kita punya harta 100 juta misalkan, maka kita
Yang 2,5 juta itu adalah orang lain, milik orang lain, ya. Kalau kita 10 juta berarti yang berapa? 250.000 ya. 2,5% dari 10 juta, iya 250.000. Kalau dari 100% 2,5 juta ya. Jadi kalau dari 100 juta 2,5 juta. Jadi Yatgo itu kita akan sampai pada atau akan memasuki wilayah Yatgo ketika dari 100 juta yang kita miliki itu 2,5 juta nggak kita keluarkan, nggak kita sisihkan. Mengeluarkan itu sudah masuk ke teknis ya. Pokoknya di dompet kita itu, andai di dompet kita atau di rekening tabungan kita ada 100 juta, maka yang 2,5 juta itu harus kita sisihkan. Ya, tidak boleh kita ganggu gugat. Itu. Nah, boleh nggak lebih dari 2,5 juta? Ya boleh saja, bagus malah. Tetapi mohon diingat bahwa kembali ke teori kebutuhan ya. Kebutuhan kita itu di mana sih sebetulnya ya. Jadi jangan sampai juga kan kita harus melihat harus melihat ayat lain ya terkait dengan wasiat itu ya. Wasiat itu berapa sih paling besar? Halo, berapa kadar wasiat yang boleh kita keluarkan dari harta kita? Sepertiga. Nah, itu kan sepertiga ya. Jadi anggap saja sepertiga. Tapi nanti kita akan munculkan, nanti kan setelah Quran masuk ke hadis ya, akan kita munculkan sepertiga itu as-sulus katsir ya. Dalam hadisnya kan begitu. As-sulus katsir, sepertiga itu banyak. Itu kemudian difahami oleh Ibnu Abbas, oleh Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah bin Abbas ya. Oleh Ibnu Abbas itu sebetulnya ungkapan yang masih terlalu banyak. Sehingga kata Ibnu Abbas, berapa sih kadar wasiat? 1/4. Jadi kalau dari 100 juta, 25 juta. Ya, tidak 33,33 juta, tidak itu. Itu ada riwayatnya dan itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari ya. Muslim saya lupa. Yang jelas saya pernah lihat di Bukhari. Nanti kita lihat. Jadi kata Ibnu Abbas, ungkapan as-sulus kasir. Nah, nanti saudara siapa yang mau skripsinya di situ silahkanlah ya. boleh milih saya sebagai pembimbing ya. As-sulus kasir itu ungkapan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa jumlah 1/3 itu masih terlalu banyak sehingga Ibnu Abbas punya pendapat sendiri. Apa pendapatnya? Maksimum 1/4. Ya, jadi itu donasi, berbagi, charity, amal, sedekah, sunnah ya dan seterusnya itu 1/4. Itu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa atau bahkan dalam hadis itu, jadi dalam hadis itu dalam as-sulus kasir itu Nabi kemudian menyampaikan sabdanya atau sebelumnya menyampaikan sabdanya seperti ini, au kama qala rawi ya. Jadi kalian itu wahai para sahabat, lebih baik meninggalkan ahli waris dalam kondisi serba berkecukupan daripada nanti ahli waris saudara, ahli waris para sahabat itu ya setelah ditinggalkan oleh orang tuanya itu hidup terlunta-lunta menjadi peminta-minta. Nah itu ya, jadi tetap aja kalau begitu Islam bagaimana? Islam itu proporsionalitas, asas proporsionalitas dalam penggunaan harta itu ya. Jadi sumber dan penggunaan harta itu tetap jadi min aina iktasaba ya itu ya. Jadi dari mana sumber dan ke mana penggunaannya itu tetap asasnya proporsionalitas. Ya, kalau mau pakai sumber yang lebih umum, kita bisa menggunakan ku anfusakum wa ahlikum naro itu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ada skala prioritas. Ya, bukan berarti kita kalau gitu cuek aja sama orang lain, enggak juga. Ya, kita tetap harus juga memperhatikan orang lain, tetapi ada skala prioritas. Ya, ada skala prioritas. Jadi kembali ke yang tadi itu bahwa ada ayat alladzi yu'ti malahu yatazakka itu kan ayat terkait dengan Abu Bakar ya, bahwa Abu Bakar itu mengeluarkan semua hartanya untuk pertobatan, iya ya, ada yang seperti itu. Tetapi yang dalam konteks asas proporsionalitas tadi kan nggak semua orang seperti Abu Bakar. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengatakan seperti itu. As-sulus kasir, kemudian dalam
kelengkapan matan riwayat hadis itu Nabi mengatakan meninggalkan ahli waris dalam berkecukupan itu jauh lebih baik daripada kalian wahai para sahabat meninggalkan ahli waris terlunta-lunta. Setelah kalian meninggal ahli warisnya terlunta-lunta jadi peminta-minta. Au kama qala rawi. Dari situlah kemudian Ibnu Abbas mengatakan as-sulus kasir itu artinya as-sulus terlalu banyak. Lantas kalau gitu berapa? 1/4. Ya, itu pendapat Ibnu Abbas. Oke. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini ya, ini ayat yang di awal juga sudah saya sampaikan, ini di Al-Balad ya, di Al-Balad. Jadi di Al-Balad itu, ini sudah ada kata-kata akobah ya, jadi sudah ada kata-kata akobah. Ini satu, ini yang harus kita lihat. Yang kedua ini fakku rokobah, yang ketiganya it'am. Ah ini ya. Jadi zakat ya dalam konteks berbagi, gitu ya. Dalam konteks berbagi itu sudah ada. Zakatnya sendiri belum terperanata secara formal, tapi konteks berbagi. Jadi di alat tadi. Kalau tidak berbagi itu yatgo, ya. Jika tidak berbagi, oke, itu jadi yatgo, yatgo. Nah ini ya. Jika tidak berbagi itu jadi yatgo. Nah, tetapi berbagi di periode awal itu masih dalam bentuk akobah, ya. Akobah itu artinya jalan yang menanjak, terjal, sulit untuk didaki. Kira-kira terjemah tafsiriyahnya begitu ya. Nah bentuknya apa? Bentuknya ini fakku rokobah, membebaskan budak. Ini kan fakku rokobah itu membebaskan budak. Au itnam, atau apa? Menjamin konsumsi. Siapa yang harus dijamin konsumsinya? Yang pertama yatim, yang kedua miskin. Yatiman zamakrobah, yatim yang masih ada kekerabatan itu. Ya. Jadi yatim yang masih ada kekerabatan itu yang kemudian kita ketika kita baca ini harus menjadi prioritas utama. Jadi yatim dan ini miskin. Jadi yatim dan miskin kan sering disebut dengan fakir miskin. Fakir miskin dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab fakir dan miskin itu beda. Ya saudara tahulah ya perbedaan fakir miskin ya dalam fikih itu. Jadi fakir miskin dalam bahasa Indonesia itu dianggap sama ya, dianggap sama. Itu, fakir miskin itu. Nah, kalau dalam fikih fakir dan miskin beda. Fakir lebih parah daripada miskin ya. Gitu. Oke, nah ini yang kemudian menjadi tujuan utama. Sehingga zakat itu ketika zakat menjadi atau sudah berada dalam peranata institusi, nah ini hanya salah satu bentuk dari ajaran substansi berbagi dalam Islam. Jadi ajaran substansifnya apa? Berbagi, ya, peduli. Tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar, ya. Itu tamsil, itu simbol. Kenapa? Karena lapar itu belum tentu bisa tidur. Oke? Iya kan? Iya, orang lapar itu kan belum tentu bisa tidur. Gitu. Itu tamsil lah ya. Ada juga Pak yang lapar tidur. Ya, oke, ya. Kita nggak akan bahas itulah ya. Tapi intinya di sini. Intinya ajaran Islam itu menekankan berbagi, menekankan kepedulian sosial, ya. Ketika belum ada undang-undang, maka itu masuk pada wilayah filantropi. Ya. Wilayah filantropi, wilayah charity itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya caritas. Filantropi, karitas, donasi sudah masuk dalam bahasa Indonesia ya. Dan itu yang kemudian menjadi modal sosial atau yang ini istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan sosial kapital. Jadi disebut dengan sosial kapital. Nah, ini saudara-saudara di hukum keluarga ini aspek ini kalau saudara-saudara mau kalau saudara-saudara mau mahir betul, kita masih kekurangan ya, dokter-dokter di filantropi Islam ya, wilayah filantropi Islam itu masih kurang di seluruh dunia ini, bahkan tidak hanya di Indonesia ya, masih kurang filantropi Islam itu.
Nah, pintu masuknya masuk dari sini, dari sosial kapital. Ya, kita di luar kelas nanti ya bisa bicara lebih panjang. Ya. Kenapa? Karena disertasi saya juga menyinggung sosial kapital ini. Ya, kan disertasi saya itu zakat, pengaruh zakat terhadap kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia. Ya, jadi disertasi saya itu sehingga dari situlah kemudian saya diminta untuk mengasuh mata kuliah hukum zakat dan karena saya ini sebetulnya di wilayah ekonomi ya, di wilayah ekonomi tetapi saya juga tafsir hadis dulunya, maka saya berbagi tugas dengan Pak Adam. Pak Adam nanti Pak Adam bagian hukumnya lah, saya bagian historis normatifnya saja. Nah, jadi ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau mahir di sini ya, pilihlah spesialisasi nanti saudara, S1 selesai, mau jadi hakim, jadi pengacara silahkan, mau lanjut S2 juga silahkan, bahkan sampai S3, saudara mahirlah di sini karena memang ini wilayah kajian saudara, ya, di sosial kapital ini. Ini masuknya dari hukum keluarga. Oke, nah jadi dari dua surat, Al-Alaq dan Al-Balad, di Al-Alaq kita pilih ayat ke-6 dan ayat ke-7, kemudian di Al-Balad kita pilih ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ini kita diharapkan menjadi punya semacam tambahan amunisi ya. Tambahan amunisi keyakinan secara ideologis kita harus yakin bahwa Islam memiliki ajaran berbagi ya secara akademik kajian kita untuk wilayah ini yang dihubungkan dengan keahlian kita di prodi hukum keluarga itu menjadi terbuka ya, menjadi terbuka. Jadi siapapun yang akan menjadi expert di wilayah ini, mari kita bekerja sama ya. Bukan sama-sama kerja, bukan sama-sama kerja biasanya masing-masing ya. Ini kita bekerja sama bahu-membahu untuk mewujudkan kajian-kajian akademik yang nanti hasilnya diharapkan akan bisa diketahui bersama oleh siapapun yang membutuhkannya, terutama oleh para pembuat kebijakan. Kan saudara nulis skripsi itu nanti kan ada tujuan teoretik dan tujuan praktis ya. Tujuan teoretiknya untuk pengembangan ilmu, tujuan praktisnya diantaranya adalah untuk membuat kebijakan. Misalkan nanti kita membuat usulan revisi lagi undang-undang zakat misalkan ya, amandemen lagi, judicial review ya, judicial review lagi undang-undang zakat, it's okay. Ya, itu bisa sah-sah saja. Kita lihat pasal-pasal, ayat-ayat dalam undang-undang zakat itu. Kemudian kita usulkan yang ini harus direvisi, yang ini harus direvisi, yang ini harus dihilangkan, yang ini kemudian harus ditambah dan seterusnya. Sehingga kontribusi kita bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi kemanusiaan itu menjadi semakin jelas. Gitu. Oke, sementara sampai sini dulu lah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya disampaikan sebelum kita tutup ya. Ya, sebelum kita tutup. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa dipahami? Oke, kalau belum bisa dipahami silakan nanti ditonton itunya ya. Ditonton 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 hasilnya ya. Mudah-mudahan ini rekamannya bagus lah, sebagus Zoom ya, atau mudah-mudahan lebih bagus dari Zoom. Oke, silakan, boleh angkat tangan. Nih ada siapa? Dudung, Ai Fitri, Fajrul Hilmi. Siapa lagi nih? Ini ada 21 ini ya. Ya, silakan. Baik, Pak. Mau Ya. bertanya, Pak. Bertanya. Ya, silakan. Terkait histori tentang zakat. Kan Bapak spesialisnya di histori zakat kan tadi. Ya. Kalau pada zaman Nabi atau setelah Nabi atau para sahabat, sejauh mana peran birokrasi atau peran pemerintah pada zaman Nabi ataupun sahabat dalam mewujudkan bahwa zakat itu memang berbagi, bahwa tadi kan dijelaskan juga bahwa harus merata, nggak ada yang harus mati kelaparan ataupun susah tidur karena lapar itu, ataupun ada alasan ada alasan tidur itu karena lapar gitu. Sejauh mana pemerintah pada zaman ataupun
struktur birokrasi keterkaitan sama itu dalam mengurusi hal zakat itu Pak. Baik. Dari mulai kebijakan sampai teknis di lapangan maupun tentang sosialisasinya gitu Pak. Oke. Ya segitu sih Pak. Baik, makasih. Oke, yang pertama, ini masih banyak sebetulnya jawabannya ya, tapi saya ambil yang singkat-singkatnya saja. Yang pertama, Nabi pernah langsung menjadi amil. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, wahai Muhammad, khudz, ambillah oleh engkau Muhammad min amwalihim shadaqatan, dari harta-harta orang kaya, min amwalihim itu ya. Jadi min itu kaidah bahasanya adalah litabid ya. Sebentar. Iya, litabid ya. Dot ya, itunya dot bukan dal. Sebagian harta him di situ adalah mereka orang-orang kaya yang kalau menggunakan ukuran nisab mereka sudah melewati nisab. Saat itu belum dijelaskan ukuran nisabnya. Mungkin ada penjelasannya, tapi di awal-awal ya, kalau di awal-awal itu kan belum ada ukuran nisab itu. Oke, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu ada dua kosakata, tohir dan tuzaki ya. Nah, dua kosakata itu memiliki fungsi teknis membersihkan secara lahiriah dan membersihkan secara batiniah. Membersihkan secara lahiriah itu tadi, kita jangan sampai harta kita itu tercampuri oleh kotornya harta. Kenapa sih dikatakan kotor? Kan begini saudara-saudara, bisnis itu yang betul-betul murni itu susah. Betul-betul murni, kita memperoleh harta secara murni halal itu susah. Kenapa? Kan dalam bisnis kan, apalagi marketing itu ya. Ini mohon maaf ini, kajian saya yang lain kan marketing ya, S2 saya kan marketing itu. Dalam promosi, kita semua tahu lah ya, dalam promosi, makanya promosi Islamic promotion itu kan kuncinya hanya satu, apa? Jujur. Ya, jujur. Makanya dalam fikih muamalah ada khiyar kan? Ada khiyar itu adalah hak memilih, hak mengembalikan. Ada after sale service, jika sampai rumah barang ini cacat boleh dikembalikan itu. Nah, itu semua menjadi instrumen kita bisa memahaminya sebagai sebuah upaya agar harta kita yang kita peroleh melalui kasab itu, melalui usaha itu benar-benar bersih. Tapi dalam kenyataannya susah. Nah, oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar. Apa? Zakat. Apa? Berbagi. Apa? Sedekah. Sehingga harta-harta yang tidak mungkin 100% itu, pakai tanda kutip atau tidak lah ya, itu boleh kita terima, itu tetap harus dikeluarkan dalam bentuk pembersihan ya, dalam bentuk pensucian. Jadi kalau pembersihan itu fisik, kalau pensucian itu batin ya, pensucian itu batin ya, itu seperti itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Nah, ayat itu dilanjutkan dengan wa sholli alaihim, wahai Muhammad, doakanlah mereka itu ya, inna sholataka sakanul lahum. Karena doa engkau itu membuat mereka tenang. Jadi saudara, saya perasaan pernah saya sampaikan di kelas ya. Jadi salah satu penyakit orang kaya itu satu, ya, dan hanya satu. Kalau dari sudut pandang ini ya, apa? Takut miskin. Jadi orang kaya itu usahanya sukses dan sebagainya, itu pelit, ya, sehingga nggak mau dikeluarkan sedikit pun nggak mau. Memang ada sisi baik pelit itu apa? Perhitungan. Orang betul-betul menghitung. Soal kalau keluarkan kan ini berkurang sekian. Nah, makanya dari itu Islam memberikan panduan. Gak usah begitulah. Toh hakikatnya harta kita ini kan titipan Allah. Kembali ke situ ya. Hakikatnya harta kita ini adalah titipan Allah. Dan karena titipan Allah, maka yang berhak memiliki aturan itu pemilik mutlaknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi pemilik mutlaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau kita boleh beranalogi, kita punya motor misalkan gitu ya, kan ada buku manualnya, bagaimana cara merawatnya, kapan harus ganti oli ya, apakah 3.000 kilo sekali, 1.000 kilo sekali dan seterusnya, kan itu manual ya. Nah, seperti itulah gitu kan. Kapan ganti oli, ganti apa lagi, ganti busi. Sekarang pakai busi atau enggak, saya nggak tahu lah motor sekarang ya, yang Matic itu apakah pakai busi atau enggak. Dulu kan zaman
Belum etik kan ada busi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi buku manual itu, buku panduan itu adalah buku yang memberikan petunjuk kepada pemiliknya itu bagaimana cara merawat. Nah, kita sebagai pemilik harta itu memperoleh panduan itu dari mana? Yaitu tadi dari informasi historis apa yang dilakukan Muhammad bin Abdillah sebelumnya itu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad setelah menjadi nabi, setelah menjadi rasul dan seterusnya sampailah kepada periode Madinah. Di periode Madinah, Nabi kan mengutus Mu'adz bin Jabal. Ya, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Gitu. Jadi, oke, saya kembali ke yang tadi dulu ya. Inna sholataka sakanul lahum, karena doa engkau akan membuat mereka tenang. Jadi doakan oleh Nabi orang tenang kan, ya. Gitu. Nah, lanjut ke periode pengutusan Mu'adz sebagai gubernur Yaman. Bagaimana informasi historisnya? Saudara-saudara, mohon diingat ini. Untuk Yaman dipastikan terjadi desentralisasi. Mohon diingat itu. Ya, kenapa? Karena dalam hadis lain, ini sudah masuk ke hadis ya. Tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Tu'khazu min agniyaihim, di Yaman itu kata Nabi, ambillah harta zakat itu min agniyaihim dari orang-orang kaya di Yaman itu wa turaddu ala fuqaraihim, dan berikanlah kepada orang-orang fakir yang ada di Yaman itu. Jadi prinsipnya desentralisasi. Nah, ini nanti ada narasi fikihnya. Ada narasi fikihnya. Apakah desentralisasi mutlak? Ya, kondisional. Lagi-lagi masuk ke asas proporsionalitas yang tadi itu. Nah, proporsionalnya di mana? Selama di wilayah itu, jadi kasusnya Yaman ya, kasus Mu'adz bin Jabal itu, selama di wilayah Yaman masih ada fakir miskin, maka dana zakat tidak boleh dikeluarkan dari Yaman. Nah, kapan kebolehannya? Setelah di Yaman terselesaikan fakir miskinnya dengan dana zakat. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, apakah pernah terjadi zero poverty, kemiskinan 0%? Pernah. Kapan? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Memang tidak di seluruh wilayah kekhalifahan, tidak ya. Jadi ada wilayah tertentu, nanti saya baca lagi, di sini saya lupa itu nama tempatnya ya. Ada nama tempat, jadi kalau dilihat di peta itu di Afrika Utara, ya. Afrika Utara agak sebelah timur lah ya, karena kan zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan belum sepenuhnya Afrika Utara masuk ya. Kan Islam itu kan sampai ke Spanyol melalui Afrika Utara tadi ya, melalui Gibraltar ya, Jabal Tariq gitu ya. Pimpinan pasukannya kan Tariq bin Ziyad itu. Nah, oke. Ada wilayah tertentu yang zero poverty, sehingga ketika Amil pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mencari fakir miskin di wilayah itu tidak ketemu, tidak ditemukan mana fakir miskinnya. Akhirnya dana dialokasikan ke pembebasan hamba sahaya. Yang tadi itu, yang ini nih, ya. Bentar. Nah ini, ya. Jadi itu ya. Jadi sebentar. Miskin selesai, ya. Miskin selesai, fakir miskin selesai. Itu ya. Nah, saya kasih warna biru lah ya biar nggak merah semua. Nah, ketika ini zero poverty, ya 0%, anggap saja demikian dah ya. Nggak ada sih laporan statistiknya orang sejarah kan zaman dahulu ya. Maka kemudian dana zakat itu dialihkan ke sini, ke Fakku Rokobah. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Fakku Rokobah di wilayah yang kondisinya zero poverty, kemiskinan 0%, maka kemudian dana zakat dialokasikan ke pembebasan hamba sahaya. Kenapa? Karena di ayat yang nanti di pertemuan berikutnya saya sampaikan itu, tatmimul ayat itu adalah faridotan minallah. Ya.
lil fuqara wal masakin wa fir riqab. Nah, ini ya. Jadi wa fir riqab. Fir riqab. Nah, ini biar ada ilustrasinya aja ya. Wa fir riqab. Nah, ini ar-riqab ini. Ar-riqab ini turunnya yang atau bahkan madaniyah ya. Ini ternyata di makiyahnya sudah ada apa? Fakku raqabah ini. Ah, ini ya. Jadi fir riqab di madaniyah itu masih ada, di makiyah ini disebutkan sebagai bentuk aqabah ya. Jadi apa? Jadi misi kenabian, misi kerasulan, misi nubuwah dan misi risalah untuk pembebasan hamba sahaya, pembebasan perbudakan dan pembebasan kemiskinan, apakah yatim ini menjadi perhatian khusus atau miskin secara umum, itu sudah ada sejak periode Mekkah. Ya, itu sudah ada sejak periode Mekkah. Oleh karena itu, nah sekarang saya bikin frasa konklusifnya ya. Kemanusiaan ya. Jadi kemanusiaan itu apa? Ya ini terbebas dari kemiskinan atau kesejahteraan ya. Kemanusiaan. Nah, ini. Kemanusiaan, makanya kan di slide awal saya mengatakan zakat adalah misi kemanusiaan ya. Adalah misi kenabian, misi Muhammad SAW. Jadi kemanusiaan itu adalah misi Islam. Ya. Misi Islam adalah kemanusiaan. Atau Islam adalah membawa misi kemanusiaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembebasan ya, dan dalam bentuk pengentasan kemiskinan. Ah, itu. Dalam bentuk pembebasan manusia itu sendiri dan dalam bentuk pembebasan kemiskinan. Jadi manusia harus merdeka dan manusia harus terbebas dari kemiskinan. Oke, jadi capek. Sorry. Jadi intinya itu ya. Perannya di mana? Perannya Nabi mendelegasikan kepada gubernur, ya kepada aparat lah. Jadi ada staffing lah ya, kalau dalam manajemen ada staffing itu ya. The right man on the right place. Siapa yang jadi gubernur, nanti siapa yang jadi petugas, zakat, siapa yang jadi amil, dan seterusnya. Kan kita boleh mengusulkan harus ada dirjen zakat. Ya, dirjen jiswab lah kalau mau ya, zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya itu. Sudah ada atau belum di Kementerian Agama? Belum lah ya. Dirjen wakaf kan kalau wakaf mungkin ada ya. Saya nggak tahu zakat ada belum. Lupa itu, nanti saya cek lah atau nanti saya tanya ke Pak Adam atau tanya ke Pak Aden ya. Itu. Jadi kalau memang ini negara mau serius mengurus persoalan dana umat ini, dibuatlah lembaganya. Nah, disiapkanlah para profesionalnya. Siapa? Saudara-saudara. Ya, alumni hukum keluarga itu adalah profesional di bidang pengurusan harta zakat dan lain-lain. Apa dan lain-lain itu ziswaf tadi. Ya, silakan saudara menyiapkan diri profesional di wilayah itu. Ya, profesional di wilayah itu. Oke. Nah, prinsipnya desentralisasi. Tidak mutlak ya. Jadi proporsionalitas desentralisasi atau prioritas desentralisasi. Nah, gitu ya. Desentralisasi prioritas atau desentralisasi proporsionalitas. Oke. Kira-kira gitulah ya. Bisa difahami ya? Oke. Siapa? Masih ada yang lain? Atau mau ada tambahan lagi? Cukup? Halo? Ya Pak, makasih Pak jawabannya. Oke. Yang lain kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini dulu lah ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti saya coba lihat proses hasil rekamannya. Saya akan upload di grup atau di YouTube ya. Kalau bagus saya upload di YouTube. Kalau enggak nanti saya lihatlah gimana baiknya. Oke. Sementara sampai sini dulu. Terima kasih untuk kehadirannya.
Aduh, ada yang baru gabung nih. Siapa tuh barusan? Ya, nanti kita lihatlah itunya ya. Muhammad Saiful Anwar ini, ya. Muhammad Saiful Anwar, nanti kita lihat lah ya. Ini mohon maaf ini kuliahnya sudah hampir selesai, sudah mau selesai, kita sudah 40 menit menyampaikan presentasi. Saya khawatir layarnya tiba-tiba tutup sendiri. Di kelas lain kemarin tuh tiba-tiba pantas layarnya tutup sendiri. Ya, waktunya habis gitu ya. Oke, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fatun qarib, wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.